rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Salam, selamat pagi. Kita bertemu lagi di sapaan teduh kita di pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hidup yang baru yang Kau berikan buat kami. Sebentar kami ingin merenungkan firman-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, yang mengajari kami untuk dapat memberikan pengertian tentang kebenaran firman-Mu. Baik buat hamba-Mu yang menyampaikan dan juga semua saudara-saudari terkasih kami yang mendengarkannya. Berfirman dan berkata-katalah Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibrani 7 ayat 26. Begini bunyi firman Tuhan buat kita di pagi hari yang indah ini. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan buat kita di pagi hari yang indah ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, dalam ibadah bangsa Israel, imam memiliki fungsi yang sangat penting. Secara khusus imam besar. Karena imam besarlah yang bertugas mewakili umat untuk memberikan korban penghapusan dosa. Dan imam besar inilah yang bertugas sekali dalam setahun masuk ke dalam ruang Maha Kudus untuk memberikan darah anak domba sebagai wujud penebusan dari dosa-dosa umat, secara khusus bangsa Israel pada saat itu. Salah satu imam besar tersebut adalah Harun. Bahan bacaan kita dari kitab Ibrani ini juga berbicara masalah imam besar. Dan secara khusus Ibrani 7 ini dia memperbandingkan dan mengatakan, judul perikop bacaan kita adalah Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Dalam bacaan kita ini, kitab Ibrani mau menegaskan bagaimana peran serta dan tugas dari Yesus yang menjalankan juga tugasnya sebagai imam besar. Harun pada masanya adalah imam besar, tetapi Harun yang bertugas untuk sebagai perantara bagi bangsa Israel untuk mempersembahkan darah anak domba di ruang Maha Kudus untuk menebus dosa-dosa bangsa Israel. Tapi sebelum dia mempersembahkan darah anak domba tersebut, tetapi karena Harun juga adalah orang yang tidak kudus dan orang juga mungkin yang tidak layak di hadapan Tuhan, maka sebelum dia mempersembahkan persembahan darah anak domba tersebut,
maka dia juga harus mempersembahkan persembahan bagi dirinya sendiri. Dan ini dapat kita lihat di dalam ayat 27 dari bacaan kita, dikatakan bahwa di sini sebelum Harun memberikan persembahan tersebut, maka dia harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Berarti jelas Harun juga harus menguduskan dirinya. Tapi berbeda dengan Yesus. Nats kita mengatakan bahwa Yesus itu adalah imam besar yang bertugas sebagai perantara dan dia juga sebagai korban yang dipersembahkan. Dia adalah korban yang dipersembahkan dan sering juga digambarkan sebagai anak domba. Dikatakan dia sebagai korban yang dipersembahkan karena dia itu saleh, tanpa salah, tanpa dosa, yang terpisah dari orang-orang yang berdosa. Jadi sebagai perantara dia tidak perlu lagi mempersembahkan korban. Tapi dari sini dapat kita lihat dialah sebagai perantara dan dia sendirilah korban sebagai persembahan untuk menghapus dosa-dosa umat. Untuk menghapus dosa-dosa orang yang percaya. Itu makanya jelas Ibrani mengatakan bahwa Kristus atau Yesus itu adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Dari bahan renungan ini ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yang pertama, dari sini dapat kita lihat bahwa Yesus yang bertugas sebagai imam besar adalah Yesus sebagai perantara, dengan pengorbanannya telah menebus kita dari dosa-dosa kita. Siapapun kita, anak-anaknya. Bahkan kita semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita adalah anak-anak yang sudah ditebus dengan pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus sebagai imam besar dan juga sebagai korban yang dipersembahkan. Ini mengajari kepada kita bahwa tidak ada imam besar selain Yesus yang mampu menebus dosa kita. Dan dari pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus sebagai imam besar dan sebagai korban, maka persembahan untuk dosa telah tuntas dibayar oleh Yesus. Dapat kita lihat di dalam semua ibadah yang kita lakukan, bahwa kita tidak lagi dituntut untuk memberikan persembahan untuk penghapusan dosa. Karena di dalam Yesus semua dosa kita sudah tuntas dibayar. Ini poin penting yang perlu kita garis bawahi di dalam hidup kita. Dan ini juga mengajari kita bahwa tidak ada persembahan yang mampu menebus diri kita selain Yesus Kristus. Ini poin penting yang pertama. Poin penting yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita. Imam besar telah dilakukan oleh Yesus. Tetapi di dalam gereja kita saat ini masih ada juga imam yang bertugas menuntun, membimbing semua umat. Imam besar itu yang bertugas seperti pendeta dan semua hamba-hamba Tuhan. Dan imam besar ini hanyalah perantara untuk membimbing, mengajar supaya kita dapat hidup seturut dengan apa yang sudah dilakukan oleh imam besar kita Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Jadi seberapa hebat pun kita melayani, seberapa hebat pun kita mungkin bisa melayani di dalam kehidupan kita, menjalankan tugas-tugas pelayanan kita, kita tetap bukan imam besar seperti Yesus. Dan bukan kita penentu dari keselamatan tersebut. Karena banyak juga kita menganggap dan menempatkan diri kita lebih tinggi dari imam besar tersebut. Bahkan ada juga yang menganggap kita sebagai Tuhan tersebut dengan aturan-aturan yang mungkin yang kita buat. Hari ini kita diingatkan, siapapun kita hamba Tuhan, kita ini hanya pengantara. Dan pengantara ini kita menjalankan tugas kita. Dosa kita sudah ditebus. Dan oleh sebab itu ungkapan pelayanan kita yang baik adalah dengan mengucap syukur. Mengucap syukur dengan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan kita tadi hidup tidak bercela. Kita juga berusaha untuk hidup tidak bercela bagi semua kita yang bertugas sebagai imam dan hamba Tuhan di tengah-tengah gereja Tuhan. Yang ketiga,
buat semua jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita diingatkan dan diajari, jangan pernah menempatkan hamba Tuhan itu, atau juga mungkin yang melayani saudara-saudari yang terkasih di dalam semua gereja kita, lebih tinggi dari imam besar kita. Karena ada juga kita yang melakukan hal seperti itu. Kita menempatkan para hamba Tuhan yang kita lihat luar biasa melayani. Dan kita selalu taat kepada dia. Tapi marilah kita lebih taat kepada imam besar kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan sebagai ucapan syukur kita, jemaat juga diingatkan mengucap syukur. Dan ucapan syukur kita itu bukan karena penghapusan dosa kita, tetapi bukan untuk penghapusan dosa kita. Dosa kita sudah dihapuskan dalam diri Yesus Kristus. Karena itu kita mengucap syukur atas pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan dari itu sebenarnya kita dituntut untuk hidup seturut dengan kehendak Yesus. Di dalam segala sesuatu yang kita buat. Pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Kita harus hidup kudus seturut dengan kehendak Tuhan. Mari minta Roh Kudus menuntun kita, mengajar kita di dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan di dalam Roh Kudus memampukan kita melakukan firman-Nya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Hari ini Engkau mengajari kami anak-anak-Mu, siapapun kami, baik kami sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, pertua diaken, dan juga mungkin sebagai jemaat-Mu, bahwa anak-Mu Yesus Kristus telah menjadi imam besar perantara kami, dan dia juga sebagai sekaligus persembahan, sebagai anak domba yang mau berkorban untuk menebus dosa-dosa kami. Pada saat ini Tuhan, kami telah disebus, kami telah disucikan. Ajari kami untuk dapat hidup kudus seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Baik kami sebagai hamba-Mu dan juga sebagai jemaat-Mu. Bahkan kami yang saat ini mendengarkan firman-Mu. Dan saat ini sebagai persembahan syukur kami ajari kami untuk dapat memberikan kehidupan kami, segala sesuatu yang ada pada kami sebagai wujud syukur kami, dan ajari juga kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa buat jemaat-Mu yang ada di Runggun GBKP Banjarmasin, di dalam semua pelayanannya, di dalam semua situasinya, Tuhan yang memberkati. Tuhan yang memberkati hamba-Mu yang bertugas di gereja-Mu Runggun Banjarmasin, pendeta dan juga pertua diaken. Tuhan mampukan mereka dalam pelayanannya seturut dengan kehendak-Mu. Berikan kesehatan, berikan damai sejahtera. Tuhan memberkati juga jemaat-Mu dengan semua aktivitas dan keberadaannya. Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaannya, dalam tugas-tugasnya. Tuhan memberkati semua anak-anak yang ada pada semua keluarga yang kami kasihi. Mampukan gereja kami, Runggun Banjarmasin, menjadi garam dan terang di tempat di mana mereka Engkau letakkan. Ini doa kami, ini kerinduan kami Bapa. Kami menyerahkan jemaat ini dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa, mari juga Tuhan tetap menopang kami, meneguhkan kami semua di dalam kehidupan kami. Kami datang mengucapkan doa kami di dalam satu nama Putra-Mu Yesus Kristus, yang telah mengajari kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat pagi, sampai bertemu lagi di sapaan teduh kita di lain waktu.